taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyebut langkahnya meninggalkan Repsol Honda demi membela Ducati lewat Gresini Racing di MotoGP 2024 terasa berat. Namun, ia menepis rumor rasa keberatan ini disebabkan harus melepas gaji selangit. Ia justru mengaku sangat sulit pergi berkat persahabatan dengan para krunya. Marquez membela Repsol Honda sejak debutnya di MotoGP pada 2013. Meski sempat didekati Ducati pada 2016 dan 2019, ia selalu menolak. Sebab, ia ingin setia sekaligus membalas budi kepada Honda, yang telah berjasa memberinya kesempatan balapan di kelas para raja dan membantunya merebut gelar dunia. Namun, Marquez cedera parah pada 2020 di bagian lengan, dan absen semusim. Ketika ia pulih dan sudah siap kembali balapan, Honda ternyata sudah kehilangan arah dan RC213V kian sulit dikendarai. Ia akhirnya memilih hengkang pada akhir 2024, memutus kontraknya yang sejatinya masih tersisa semusim dan memiliki nilai sekitar 13 juta euro. Marquez pun pindah ke Gresini tanpa sepeser pun gaji, hanya dikontrak setahun, dan mengendarai motor lama. Marquez tak memungkiri uang memang merupakan hal penting bagi semua orang. Namun, menjaga hubungan dengan orang-orang yang berjasa bagi karirnya jauh lebih penting. Itu tanggung jawab besar, dan keputusan yang sangat sulit. Uang penting bagi semua orang, 98% dari semua orang. Apakah Anda sudah punya cukup yang? Ya. Apakah Anda menginginkan lebih? Ya, itu sulit. Namun yang paling sulit adalah hubungan. Saya harus setia kepada orang-orang yang telah memberi saya karir, ujarnya. Marquez pun mengaku bahwa dirinya melakukan diskusi intensif dengan Honda, Red Bull, dan Repsol, mengenai kelanjutan karirnya. Ketiga pihak pun memberinya nasihat. Mayoritas orang-orang mereka memaklumi jika tugas dan ambisi utama Marquez adalah bertarung, memberikan yang terbaik, demi meraih hasil terbaik. Kadang, dalam hidup, Anda harus mengambil keputusan. Jika para mekanik dari Honda adalah temanmu, mereka akan tetap menjadi temanmu. Kami makan malam bersama di Barcelona. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengakui telah melakukan kesalahan terbesar sehingga membuat Ducati menarik Marc Marquez ke tim utama di MotoGP 2025. Bagnaia dalam situasi sulit setelah gagal menjuarai MotoGP 2024. Memenangi 11 seri, Bagnaia gagal hat-trick juara dunia usai kalah dari Jorge Martin. Hal tersebut membuat tim utama Ducati berpikir ulang dengan mencarikan pesaing untuk Bagnaia. Manajemen Ducati memutuskan untuk menarik Marc Marquez ke tim utama di MotoGP 2025. Kini, Bagnaia pun kesulitan bersaing dengan The Baby Alien. Ia hanya menjadi bayang-bayang bagi Marc Marquez dalam 4 seri berlalu. Saya pikir Ducati sendiri menginginkan ini terjadi, kata Bagnaia menyikapi kedatangan Marquez. Pembalap asal Italia itu mengakui kesalahan terbesar telah dibuatnya usai gagal juara musim lalu. Tahun lalu mereka kehilangan kejuaraan karena kesalahan saya, ucap Bagnaia. Memiliki motor tercepat, memenangkan 18 balapan, termasuk sprint. Dan kemudian gagal menjadi juara dunia berarti ada sesuatu yang aneh terjadi, imbuhnya. Pembalap berusia 28 tahun itu juga sadar dengan ambisinya yang terlalu besar. 3 kali gagal finish cukup untuk membuat titel juara Bagnaia buyar. Akan tetapi bukannya menyelesaikan balapan, saya malah jatuh atau harus menghadapi masalah saat memimpin, jelas Bagnaia. Hal tersebut terjadi ketika seri Portugal, Aragon, dan Misano. Pembalap asal Spanyol itu pun hanya butuh 3 kemenangan untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024. Bagnaia memang sudah tidak bersaing lagi dengan Martin yang dihantui cedera tahun ini. Akan tetapi, murid Valentino Rossi itu harus bersaing dengan monster dari timnya sendiri. Marquez seperti menemukan kembali jati diri setelah mendapat motor terbaik layaknya Bagnaia. 3 kali podium meski sempat terjatuh, Marquez unggul jauh dari Bagnaia di puncak klasemen. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, merasa bisa menyaingi Marc Marquez yang tampil cukup dominan hingga seri terakhir MotoGP 2025. Sensasi yang berbeda sebagai pembalap tim pabrikan Ducati tengah dialami Francesco Bagnaia setidaknya hingga dia merampungkan 4 balapan awal.
Murid kebanggaan Valentino Rossi itu menghadapi tekanan yang berat karena rekan setimnya yaitu Marc Marquez tampil lebih moncer darinya. Sebagai rekrutan anyar, rider berjuluk Baby Alien itu selalu tampil lebih baik dari Bagnaia baik saat kualifikasi, sprint hingga balapan utama. Dari 8 balapan yang telah dijalani, sprint dan MotoGP, Marquez sudah menorehkan kemenangan sebanyak 7 kali dan Bagnaia baru 1 kali. Satu-satunya kemenangan Bagnaia terjadi pada MotoGP Americas di mana dia mengambil alih posisi Marquez yang terjatuh saat memimpin lomba. Rentetan kekalahan dari peraih 8 gelar juara dunia itu menghadirkan tekanan tersendiri bagi Bagnaia yang lebih dulu bergabung dengan Ducati. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu masih dilingkupi rasa bersalah setelah dia gagal menjadi juara dunia pada musim lalu. Bagnaia juga merasa akibat kegagalannya itu Ducati ingin menciptakan situasi yang berbeda di garasi dengan merekrut Marquez sebagai rekan setimnya. Saya rasa Ducati memang menginginkan situasi ini terjadi, musim lalu mereka kehilangan gelar juara dunia karena kesalahan saya, ucap Bagnaia. Memiliki motor tercepat di grid, memenangkan 18 balapan termasuk sprint dan kemudian gagal menjadi juara dunia berarti ada sesuatu yang aneh. Saya adalah orang yang kalah karena selalu berada di sana untuk meraih kesuksesan. Tapi alih-alih finish saya malah mengalami crash atau masalah saat berada di depan, imbuhnya. Walau merasa minder dan tertekan, Bagnaia masih percaya dirinya bisa menjadi saingan rider asal Spanyol itu hingga seri terakhir MotoGP 2025 di Valencia. Saya pikir kami bisa bertarung dengan baik hingga Valencia, ucap Bagnaia. Setelah tahun lalu, penting untuk mencoba merespons dan memenangkan kejuaraan dunia lagi, tuturnya menambahkan. Sementara itu, pembalap LCR Honda, Johan Zarco angkat bicara usai berhasil meraih hasil baik di MotoGP Qatar. Johan Zarco saat ini menjadi pembalap Honda yang paling kompetitif. Pada seri terbaru, MotoGP Qatar, Zarco bahkan berhasil finish di posisi kelima saat sesi balapan utama. Ia lantas naik ke posisi keempat usai Maverick Vinales yang menjadi runner-up mendapatkan penalti dan turun ke posisi 14. Berhasil bersaing di barisan depan, Zarco mengaku cukup senang dengan penampilannya di Qatar. Berjuang untuk podium dan memiliki kecepatan serta perasaan seperti itu di atas motor, ini adalah sesuatu yang sangat keren, kata Zarco. Saya sangat senang karena saya mempertahankan kecepatan yang sangat baik dan memiliki kecepatan podium, ini benar-benar fantastis. Kebingungan dengan Alex Marquez dan Di Giannantonio, bertabrakan, sangat membantu saya, karena mereka adalah dua orang yang cepat. Tapi saya bisa mempertahankan kecepatan saya, menyalip Morbidelli dan mencoba untuk tetap bersama Pecco, terangnya. Zarco juga mengungkapkan bahwa salah satu saat-saat tersulit adalah ketika ia harus tetap mengikuti Pecco dan mempertahankan diri dari kejaran para pembalap pengguna motor Ducati. Lainnya layaknya Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer. Momen terberat dalam balapan adalah mencoba untuk tetap bersama Pecco tanpa bisa mengejar para pembalap di belakangnya, katanya. Saat Morbidelli menyalip saya lagi, saya melihat Aldeguer juga datang, jadi saya melakukan yang terbaik untuk tetap sedekat mungkin. Saya mengamankan P5 dan dengan penalti itu, kami mendapatkan P4, ungkap Zarco. Usai mendapatkan hasil yang baik di MotoGP Qatar, Zarco tampak lebih optimis. Apalagi MotoGP mulai memasuki rangkaian Tour Eropa. Kami terus membuat kemajuan, dan itulah yang paling penting, tambahnya. Marc Marquez disebut sebagai titisan Casey Stoner oleh mantan pembalap Ducati, Scott Redding. Pembalap asal Inggris yang saat ini mengikuti kompetisi balap motor WSBK atau Superbike menyebut julukan tersebut bukan tanpa alasan. Redding tak meragukan kemampuan Marquez di atas motor Ducati saat ini yang bisa dibilang pembalap terbaik di grid MotoGP. Bahkan dengan posisi kakak Alex Marquez di puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025, MM93 sedang dalam perjalanan untuk memenangkan gelar. Namun, ada orang lain yang datang ke Ducati sebelum Marquez, sedikit banyak telah berkontribusi pada pengembangan Desmosedici. Salah satu yang paling terkenal adalah Casey Stoner. Yang mana menurut Scott Redding, Marquez memperhatikan gaya pembalap Australia tersebut saat tiba di MotoGP. Di mana mereka dulu juga akan berbagi garasi dengan Repsol Honda.
Namun, pensiun dini Stoner tahun 2012 membuat mereka tidak bisa bertemu di lintasan. Saya melihat film dokumenter di mana Stoner membalap di kelas 250 dan ia terjatuh, lalu melaju lebih cepat dan terjatuh lagi, kata Redding. Ia, Stoner, menolak anggapan bahwa motornya tidak berfungsi, dan pembalap Spanyol, Marquez, itu juga merasakan hal yang sama. Diduga, ia, Marquez, belajar dari pembalap Australia itu dan melihat datanya. Dari apa yang saya dengar, ia hanya memikirkan Casey, dan faktanya, ia mengendarainya seperti Casey. Redding memberikan bukti bahwa kemiripan Marquez dan Stoner terlihat di lintasan sirkuit Phillip Island, Australia, sebagai trek favorit The Baby Alien. Cara dia mendekati tikungan, terutama tikungan 3 di Phillip Island, sepertinya dia sudah mempelajarinya selama berbulan-bulan. Jika Anda menempatkan mereka berdua dalam balutan overall hitam, akan sulit untuk membedakannya. Cara dia mengangkat motor atau mengubah arah, dalam banyak hal dia seperti Stoner Junior. Persisnya cara berkendara Marquez kian terlihat ketika sang rider datang ke Ducati. Ia menunjukkan proses adaptasi yang cepat dengan motor Italia setelah seluruh karirnya di kelas utama bersama Honda. Sementara itu, seminggu setelah kecelakaan serius yang dialaminya di GP Qatar, Jorge Martin telah dipulangkan dari rumah sakit Hamad di Doha dan kini berharap dapat pulih secara fisik sebelum terbang pulang. Tim Aprilia mengumumkan, melalui siaran pers, bahwa Jorge Martin telah keluar dari rumah sakit Doha tempat ia dirawat sejak minggu lalu. Saat ia terjatuh dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio, yang menyebabkan hemotoraks paru dan patah tulang rusuk di 11 tempat. Media yang terhormat, Jorge telah dipulangkan dari rumah sakit umum Hamad dan akan tetap berada di Qatar selama beberapa hari lagi hingga kondisi medisnya stabil. Begitu kondisinya membaik, penerbangan bantuan akan diatur untuknya kembali ke Eropa, jelas tim yang bermarkas di Noale itu dalam pernyataan singkat. Martin tertabrak oleh Ducati GP25 milik tim VR46, situasi yang tak terelakkan bagi Di Giannantonio yang langsung setelah menyelesaikan balapan langsung menuju pit box Aprilia. Untuk mengecek kondisi pebalap Spanyol itu sekaligus meminta agar Martin yang saat itu tengah berada di pusat medis sirkuit Losail segera pulih. Pemandangan terburuk dalam hidupku, kata orang Italia itu. Dari sana, Jorge dibawa dengan ambulans ke rumah sakit di ibu kota, Doha, untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang mengungkapkan cedera paru-paru neurotoraks, serta 11 tulang rusuk retak di sisi kanannya, 8 di punggungnya, dan 3 di sisinya. Minggu ini, Jorge telah dihubungkan ke mesin drainase untuk mengeluarkan udara dan mengembalikan paru-parunya ke keadaan semula. Dia dipulangkan hari Minggu ini, seminggu setelah terjatuh. Sekarang, seperti yang ditunjukkan pernyataan itu, pelari harus tinggal di ibu kota Emirat selama beberapa hari lagi sebelum memenuhi kondisi fisik yang disyaratkan untuk penerbangan pulang. Kembalinya Marc Marquez ke kejayaan tidak dianggap yang paling menonjol di dunia olahraga pada tahun 2024 di Laureus Awards, kalah dari Rebecca Andrade. Marc Marquez kehilangan penghargaan Laureus untuk comeback internasional terbaik pada tahun 2024, yang mencakup semua cabang olahraga, pada sebuah gala yang diadakan di Madrid pada hari Senin. Ini juga merupakan edisi ke-25 dari penghargaan bergengsi tersebut. Juara dunia 8 kali itu bertanding melawan pesenam Brasil Rebecca Andrade, perenang Amerika Caleb Dressel, pemain ski Lara Gutberami, perenang Australia Ariarne Titmus dan pemain kriket India Rishabh Pant. Akhirnya, pencapaian terbaik tahun lalu diraih Andrade. Atlet Brasil ini merupakan atlet dari negaranya dengan perolehan medali terbanyak dalam sejarah Olimpiade, dan setelah menjalani 3 operasi pada lutut kanannya, pada tahun 2015, 2017, dan 2019, ia bersinar terang di Olimpiade Paris baru-baru ini. Ia membuat sejarah dengan memenangkan emas di nomor lantai, mengalahkan Simone Biles yang sangat kuat, dan meninggalkan foto yang mengesankan dengan rival legendarisnya dari Amerika dan peraih medali perunggu, Jordan Chiles, menyerah di kakinya di podium. Selain itu, atlet muda berusia 25 tahun yang dalam beberapa hari akan berusia 26 tahun ini juga berhasil meraih medali perak pada nomor perorangan dan lompat galah, serta perunggu pada nomor beregu.
Medali-medali tersebut melengkapi medali emas pada nomor lompat galah dan perak pada nomor perorangan yang telah diraihnya pada Olimpiade Tokyo 3 tahun sebelumnya. Andrade merupakan favorit kuat untuk memenangi hadiah tersebut dibanding pesaing lainnya, dan dia tidak gagal. Dengan demikian, Marquez tidak mendapatkan hadiah dalam kategori yang sebelumnya telah dimenangkan oleh legenda olahraga lainnya, seperti Valentino Rossi, Rafa Nadal, Ronaldo, Roger Federer, dan Michael Phelps. Juara multimusim dari Cervera ini meninggalkan Honda pada tahun 2023, meskipun masih memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya, dan pindah ke Gresini untuk menunggangi tim satelit Ducati. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dipandang telah mendapatkan sebuah tamparan yang tak terduga pada MotoGP 2025 melalui Marc Marquez dan adiknya. Geliat persaingan di MotoGP 2025 tak bisa dipungkiri terfokus pada tim pabrikan Ducati lantaran memiliki line-up mengerikan dalam diri Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sebagai rekrutan anyar, rentetan hasil menawan sudah berhasil dibukukan oleh Marquez setidaknya dalam 4 balapan pertama MotoGP 2025. Rider berjuluk Baby Alien itu seolah tak terbendung dengan melaju di atas Ducati Desmosedici MotoGP 25 untuk mengukir 7 kemenangan pada sprint dan MotoGP. Satu-satunya kegagalan yang dialami Marquez terjadi pada MotoGP Americas di mana dia mengalami crash ketika sedang memimpin jalannya lomba pada sesi balapan utama. Apa yang ditunjukkan peraih 8 gelar juara dunia tersebut sebagai rekrutan anyar Ducati sangat berbeda jika dibandingkan dengan Francesco Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut masih kesulitan untuk menemukan ritme terbaiknya pada musim 2025 ini di mana dia selalu kalah dari Marquez. Satu-satunya keunggulan yang didapatkan Bagnaia atas Marquez didapat pada IP Americas di mana seri tersebut belum mampu menghadirkan pembuktian yang kuat untuk dirinya. Juara dunia kelas MotoGP pada musim 2022 dan 2023 itu kian disorot tajam lantaran dia juga beberapa kali kewalahan bersaing dengan adik Marc Marquez, Alex Marquez. Dalam 3 balapan hingga sesi Spring MotoGP Americas, juara dunia Moto2 musim 2019 tersebut selalu mampu finish di depan Bagnaia. Apa yang sedang terjadi dalam tubuh tim pabrikan Ducati melalui Marquez dan Bagnaia mampu mengundang perhatian dari mantan pembalap Jorge Martinez Aspar. Pria Spanyol yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai Ducati benar-benar menjadi tim yang sulit dikalahkan berkat Bagnaia dan Marquez. Dia bahkan berandai-andai bisa menjalani musim ini dengan tenang jika menjadi manajer Ducati Davide Tardozzi dan Luigi Dall'Igna. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengaku sudah tak memiliki ambisi yang besar seperti sewaktu muda. Namun, justru kedewasaan itu membuat Marquez makin berbahaya di MotoGP 2025. Ya, Marquez bisa dikatakan tak segila dulu saat berada di lintasan. Ia merasa kedewasaan mengubahnya menjadi lebih tenang dan menerima jika ada rider lain yang lebih baik. Kendati demikian, sikap itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya di lintasan. Ia tak sembrono lagi dan terbukti 3 dari 4 seri MotoGP 2025 berhasil dimenangkan oleh The Baby Alien. Saat ini Marquez menjadi pemuncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Posisi itu setelah dia menjadi pemenang dalam 3 dari 4 seri yang sudah dimainkan. Marc Marquez mengatakan saat masih muda ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi, dia tegaskan hal itu tidak terjadi untuk saat ini. Sebelumnya ya, 10 tahun lalu saya kompetitif dalam segala hal, tetapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan dan dalam latihan, kata Marc. Pembalap asal Spanyol itu menceritakan saat masih muda akan merasa kesal saat ada pembalap yang lebih baik darinya di perlintasan. Namun, saat ini dia dapat menerima itu karena setiap pembalap punya kualitas yang berbeda-beda yang menjadikan dia tidak bisa unggul dalam berbagai kondisi. Jika seseorang melampaui saya menerimanya, saya mengerti bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat, sambung Marquez. Marquez memastikan bahwa hubungannya dengan partnernya di Ducati, yakni Francesco Bagnaia baik-baik saja dan pertarungan tidak seintens ketika masih muda. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta dia tidak tampil totalitas saat turun balapan.
Adalah normal bahwa ada ketegangan selama musim kompetisi karena kami berdua kompetitif. Tetapi sekarang saya memiliki pendekatan yang berbeda. Pada usia 32, Anda paham bahwa Anda dapat berkolaborasi di pit dan kemudian memberikan segalanya di lintasan. Pada usia 20, saya mengalaminya secara berbeda.